Bab 970, Terobosan. Tidak ada kepahitan di Mystic Tea tingkat tertinggi ketika memasuki perutnya. Itu membawa aroma manis yang samar dan berubah menjadi arus hangat yang mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya sebelum menyatu ke dalam tubuhnya. Akhirnya, bola kiroh berkumpul dari teh dan melonjak ke platform rohnya, menembus kesadaran Su Zimo dan menelan dua roh esensinya. Secara naluriah, Su Zimo menutup matanya dan duduk di tanah. Roh Qi memelihara dua roh esensi, membersihkan kotoran dalam roh esensi berambut hitam dan memurnikan Qi Yin dalam roh Yin berambut merah. Di bawah nutrisi bola Qi roh, kedua roh esensi menjadi semakin kental dan murni, maju menuju ranah Void Reversion. Sebelum meninggalkan Tousan Demon Valley, Su Zimo telah mengembangkan dua esens spiritnya ke puncak alam Naschen Soul tahap akhir dengan bantuan dari Tousan Year Blood Sea. Saat ini, dia sudah berada di ambang terobosan setelah bertarung melawan banyak teladan jiwa baru lahir. Dengan bantuan Mystic Tea kelas tertinggi, hampir tidak ada rintangan dan dia menerobos dalam waktu kurang dari setengah jam. Semuanya terjadi secara alami. Su Zimo membuka matanya dan melolong panjang ke langit dengan cahaya surgawi. Jiwa baru lahir yang disempurnakan. Dalam 100 tahun, dia telah maju dari Golden Core ke alam Naschen Soul yang disempurnakan. Itu adalah kecepatan yang menakutkan. Sepanjang sejarah, tidak banyak pembudidaya yang bisa mencapai kecepatan itu. Naschen Soul yang berusia 140 tahun. Meskipun dia tidak terlihat muda, Su Zimo setara dengan seorang remaja jika dia dibandingkan dengan manusia fana dengan umur 100 tahun. Banyak pembudidaya terkejut. Semua orang tidak tahu bahwa Su Zimo sedang mengolah dua roh esensi besar pada saat yang sama dan bahkan menggunakannya untuk memelihara teratai hijau penciptaan. Kalau tidak, dia mungkin sudah memasuki ranah Void Reversion. Sekarang roh esensinya berada pada tahap yang sempurna, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dharma yang dapat dia kendalikan jauh lebih kuat. Lebih jauh lagi, dia samar-samar bisa merasakan penghalang dari ranah Void Reversion. Perbedaan antara Naschen Soul yang disempurnakan dan ranah Void Reversion hanya satu langkah. Namun, satu langkah itu membuat para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bingung. Faktanya, beberapa pembudidaya tidak dapat menembus penghalang ini dan memasuki ranah Void Reversion selama sisa hidup mereka. Menerobos ranah kultivasi utama adalah yang paling sulit. Itu sangat normal bagi orang untuk berkultivasi beberapa ratus tahun untuk mencoba menerobos. Misalnya, Lord Panglan yang sempurna yang meninggal di tangan Su Zimo sebelumnya hanya berhasil mengambil setengah langkah ke depan setelah berkultivasi selama ratusan tahun dan belum benar-benar menerobos ke ranah Void Reversion. Selamat, Sang Guanzi tersenyum sedikit. Terima kasih, senior. Su Zimo buru-buru berdiri dan membungkuk. Sang Guanzi mengangguk dan berbalik untuk melihat Dewa Taois Lan Yue, berkata dengan acuh tak acuh, Lan Yue, kamu yang harus disalahkan atas keadaan pesta teh 1000 bangau saat ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Jantung Dao Lord Lan Yue berdetak kencang. Nada suara Sang Guanzi sangat keras. Jelas bahwa dia benar-benar marah dan masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Tuan, saya tahu kesalahan saya sekarang. Dao Lord Lan Yue berlutut di tanah dengan tergesa-gesa dan meminta maaf dengan keras dengan ekspresi ketakutan. Sang Guanzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, sebagai Master Sekte, kamu tidak adil dan tidak tahu berterima kasih. Jika saya tidak keluar dari pengasingan tepat waktu, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak masalah yang akan Anda sebabkan atau seberapa buruk Sekte itu akan terlibat karena tindakan Anda. Dao Lord Lan Yue tergeletak di tanah, sedikit gemetar dan tidak berani berbicara. Lan Yue, mulai hari ini, kamu bukan lagi Master Sekte dari Sekte 1000 Bangau. Sang Guanzi berkata perlahan, iya Tuan. Dao Lord Lan Yue tidak berani bertanya saat dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Sang Guanzi berdiri diam sejenak sebelum dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, menurut aturan Sekte, Anda melakukan kejahatan yang tak termaafkan dan harus dieksekusi. Dao Lord Lan Yue bergidik ketakutan. Berhenti sejenak, Sang Guanzi melanjutkan, namun, karena fakta bahwa Anda telah berada di bawah pengawasan saya selama bertahun-tahun, saya hanya akan melumpuhkan kultivasi Anda hari ini dan menendang Anda keluar dari Sekte. Pergi dan jalani kehidupan yang damai sebagai manusia. Para pembudidaya dipindahkan. Dalam sekejap mata, Master Sekte yang tinggi dan perkasa yang sebelumnya sangat arogan telah jatuh ke alam fana. Semua orang tahu bahwa hukumannya tidak berat sama sekali. Jika Sang Guanzi tidak keluar dari pengasingan, Dao Lord Lan Yue akan menyerang Dao Lord Scarlet Star dan dua lainnya dan menahan Su Zimo.
Itu akan menjadi bencana dan Sekte Seribu Bangau akan hancur. Tuan, saya benar-benar tahu kesalahan saya sekarang. Dao Lord Lan Yue benar-benar ketakutan. Dia merangkak ke kaki Sang Guanxi dan menangis. Grandmaster, tolong tunjukkan belas kasihan. Leng Rou tidak tahan melihat Dao Lord Lan Yue dalam keadaan seperti itu dan berlutut juga untuk memohon belas kasihan. Tidak peduli apa, Dao Lord Lan Yue adalah tuannya di penghujung hari. Sang Guanxi berbalik untuk melihat ke arah Leng Rou dan bertanya, terlepas dari cara dia memperlakukanmu, kamu memohon belas kasihan demi dia. Tolong tunjukkan belas kasihan, Grandmaster. Leng Rou mengerutkan bibirnya dan menjawab. Sang Guanxi terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Namun, Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Bawa Lan Yue ke aula disiplin dan tundukkan dia pada 9 hukuman inti. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dao Lord Lan Yue buru-buru bersujud seolah-olah dia diampuni. Meskipun dia dihukum, dia setidaknya bisa mempertahankan kultivasinya dan memiliki kesempatan untuk kembali. Dua Dewa Dao karakteristik Dharma menonjol dan membantu Dao Lord Lan Yue naik, menuju kedalaman Sekte Seribu Bangau. Sang Guanxi berbalik untuk melihat Leng Rou. Rasa dingin di matanya menghilang banyak saat dia berkata, namamu Leng Rou, kan? Bergabunglah dengan saya mulai sekarang. Petik 2. Leng Rou sedikit tercengang. Little Fatty berseri-seri dan mendorong Leng Rou dengan tergesa-gesa, berbisik, tunggu apa lagi? Cepat dan akui tuanmu. Petik 2. Kerumunan itu iri. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Diterima oleh tubuh bersama sebagai murid secara pribadi berarti bahwa kekuatan Leng Rou tidak hanya akan meningkat, statusnya di Sekte Seribu Bangau di masa depan akan melambung juga. Leng Rou berlutut dan bersujud. Salam, Tuan. Su Zimo senang untuk Leng Rou ketika dia melihat itu. Leng Rou sudah sangat baik hati untuk menonjol dan memohon Dao Lord Lan Yue. Sekarang senior Sangguan bersedia menerimanya sebagai murid, itu tentu saja nasib dan kekayaannya. Pesta teh berlanjut. Banyak pembudidaya memasuki keributan untuk memperjuangkan teh mistik biasa. Namun, dibandingkan dengan pertempuran mengejutkan sebelumnya, pertarungan antara Paragon Nas Chen Sol ini tampak jauh lebih biasa. Dengan sosok perkasa tubuh bersama seperti Sang Guanxi di sekitar, pesta teh berjalan lancar. Pada saat malam tiba, itu sudah berakhir. Beberapa pembudidaya mengucapkan selamat tinggal malam itu. Beberapa pembudidaya beristirahat untuk malam di Sekte Seribu Bangau. Semua orang tahu bahwa pertempuran hari ini hanyalah permulaan. Badai sejati masih akan datang. Ye Tiancheng, Lord Panglan yang sempurna dan banyak Void Reversions dari Sekte Abadi mati di tangan Su Zimo, Sekte Abadi tidak akan membiarkan ini pergi. Selanjutnya, Su Zimo membantai Ye Tiancheng dan menyatakan perang terhadap Di Yin setelah kembali mendominasi. Bagaimana Di Yin akan menanggapi itu? Jika beberapa Sekte Abadi menyerang pada saat yang sama, akankah 100 Sekte Penyempurnaan dapat melindungi Su Zimo? Selain itu, pada akhir pesta tes Seribu Bangau, sebuah surat menyebabkan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Seribu Bangau muncul dan hampir membalikkan seluruh situasi, bahkan menyebabkan Master Sekte jatuh dari kasih karunia. Dari siapa surat ini berasal? Bab 971, Rekonstruksi Tubuh. Pesta teh berakhir dan semua orang bubar. Dao Lord Scarlet Star berkata kepada Su Zimo, Paman Tuan, Grandmaster ingin Anda cepat kembali. Iya, Su Zimo mengangguk. Alasan mengapa ada keributan besar adalah karena Dao Lord Extreme Fire mengkhawatirkan keselamatannya. Su Zimo berkata, kalau begitu, mari kita kembali malam ini. Little Fatty, Leng Rou dan yang lainnya secara alami enggan berpisah dengan Su Zimo setelah tidak bertemu dengannya selama 100 tahun. Setelah pesta teh, mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sehingga mereka mengikuti Su Zimo ke 100 Sekte Penyempurnaan. Selain mereka, ada juga Sang Guanxi, Elder Gu dan Old Man Ge. Sang Guanxi memanggil awan putih dan memimpin semua orang menuju 100 Sekte Penyempurnaan dengan kecepatan penuh. Ketika Dao Being Yuding memimpin semua orang dari 100 Sekte Penyempurnaan ke Sekte Seribu Bangau, mereka berjalan selama hampir setengah hari. Tapi sekarang, tubuh bersama memimpin semua pembudidaya dengan kecepatan penuh dan tiba di 100 Sekte Penyempurnaan dalam waktu kurang dari 10 menit. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Banyak dari ratusan pembudidaya Sekte Penyempurnaan kembali ke Sekte dengan semangat tinggi, berharap tidak lebih dari menceritakan peristiwa pesta teh Seribu Bangau di seluruh Sekte. Su Zimo membawa Leng Rou dan yang lainnya kembali ke guanya. Setiap orang secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan setelah tidak bertemu satu sama lain selama 100 tahun.
Itu bahkan lebih mungkin bagi Sangguan Zi, Penatua Gu dan Patua Ge yang belum pernah bertemu selama 5.000 tahun. Setelah Sangguan Zi dan yang lainnya tiba di Hundred Refinement Sect, mereka langsung menuju ke Hundred Refinement Hall dengan ekspresi gembira. Su Zimo, Leng Rou, Little Fatty dan yang lainnya menghabiskan sepanjang malam membicarakan semua yang telah terjadi pada mereka selama 100 tahun terakhir. Tawa di gua tempat tinggal tidak pernah berhenti. Little Fatty terpental dengan penuh semangat sepanjang malam. Semua orang sepertinya telah kembali ke masa lalu ketika mereka berada di Ethereal Peak. Pagi, Su Zimo dan yang lainnya tidak tidur sepanjang malam. Namun, mereka masih penuh energi dan bersemangat tinggi. Tak lama, Dao Lord Scarlet Star datang berkunjung dan meminta Su Zimo untuk pergi ke Hundred Refinement Hall untuk bertemu Dao Lord Extreme Fire. Tanpa ragu, Su Zimo mengikuti Dao Lord Scarlet Star ke aula utama. Dao Lord Scarlet Star berjaga di luar sementara Su Zimo masuk sendirian. Jauh di dalam aula, itu pengap. Setelah melewati koridor yang panjang, dia tiba di area terdalam dan semuanya terbuka di hadapannya. Itu adalah ruang rahasia dengan kubah besar. Di ruang rahasia, bola api yang menghanguskan dimuntahkan terus-menerus dari tanah di sebelah kiri. Di sebelah kanan, ada kolam roh raksasa dengan tumbuhan dan tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun, bunga roh abadi, cabang matahari azure, teratai naga phoenix, rumput Suan Yuan, ginseng darah 10.000 tahun. Itu dipenuhi dengan vitalitas dan ki roh yang padat dan memancarkan aura kehidupan yang kaya. Su Zimo diam-diam terdiam. Ramuan roh dan ramuan ini langka bahkan pada hari-hari biasa. Hanya sekte seperti 100 sekte penyempurnaan dengan fondasi dan kekuatan yang sangat besar yang dapat mengumpulkan begitu banyak dari mereka. Essence spirit dari Dao Lord Extreme Fire berdiri di udara tidak jauh. Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi di pesta teh. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, saya akan menanganinya. Anda tidak perlu khawatir. Dao Lord Extreme Fire menghibur Su Zimo. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin kamu menyaksikan seluruh proses penempaan tulang dan tubuh. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, saat itu, saya hanya menjelaskannya kepada Anda. Saya yakin ada banyak hal yang mungkin tidak Anda pahami. Hari ini, saya akan menunjukkannya sekali lagi. Anda harus mengingat setiap detailnya. Su Zimo mengangguk. Sebenarnya, tubuhnya saat ini bisa dikatakan sempurna dan menggetarkan. Dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan menyatu dengan garis keturunan ras naga. Ki darahnya sangat menakutkan. Bahkan fisik dan garis keturunan primordial Nine Raches tidak bisa dibandingkan dengannya. Su Zimo sama sekali tidak tahu cara menukar tubuh. Mengingat fisiknya saat ini, dia merasa tidak perlu juga. Namun, dia merasa bahwa Dao Lord Extreme Fire menyiratkan sesuatu dan memusatkan perhatiannya. Api ini adalah api inti bumi. Ini sangat panas dan dapat melelehkan banyak bahan alami. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan kepada Su Zimo saat dia mendemonstrasikan. Mari kita gabungkan 9 bahan elemen api bersama-sama terlebih dahulu. Dao Lord Extreme Fire menempatkan tripod senjata di api inti bumi dan menempatkan biji darah Scarlet Phoenix, batu matahari, kristal lava, batu darah 1000 setan, batu nirvana, dan bahan tingkat atas lainnya ke dalam tripod senjata sebelum perlahan melelehkannya. Setelah itu, dia menggunakan cairan di dalamnya untuk menempa tulang yang dia butuhkan. Itu adalah proses yang panjang dan rumit. Dao Lord Extreme Fire sangat sabar saat dia menjelaskan sambil mengatur dan menjelaskan setiap detail. Su Zimo mengingat semuanya. Butuh 3 hari penuh sebelum kerangka dibuat. Setiap bagian kerangka memiliki pola elemen api alami yang memancarkan panas yang menyengat. Kerangkanya bisa dikatakan sempurna dan setiap bagiannya diukir dengan gelang batu giok yang sangat indah. Itu adalah karya seni yang saleh yang benar-benar mengagumkan. Dengan kerangka itu, kekuatan seni Dharma berbasis api pasti akan meningkat. Dao Lord Extreme Fire menghabiskan banyak energi setelah menyelesaikan proses penempaan tulang. Dia terus menjelaskan hal-hal kepada Su Zimo sambil beristirahat. Selanjutnya adalah proses body tempering. Dao Lord Extreme Fire menunjuk ke kolam roh tidak jauh. Kolam roh ini berisi semua ramuan roh dan ramuan yang dapat memberikan esensi kehidupan. Dengan menggunakan kerangka ini untuk memelihara garis keturunan seseorang, seseorang dapat memelihara organ mereka dan organ lain di kolam roh ini. Proses ini agak lama, bahkan lebih lama dari penempaan tulang. Dao Lord Extreme Fire menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke tas penyimpanan baru di sampingnya. Simpan tas penyimpanan ini. Mengambil tas penyimpanan, Su Zimo melihatnya dan jantungnya berdetak kencang.
Tas penyimpanan berisi sejumlah besar ramuan roh dan ramuan yang identik dengan yang ada di kolam roh. Tidak hanya itu, ada juga beberapa biji tempering tulang kelas atas di tas penyimpanannya. Ini, Su Zimo memandang Dao Lord Extreme Fire. Hadiah ini terlalu berharga. Bahkan jika dia menjual semua harta dari puncak ethereal, mereka tidak akan seberharga tas penyimpanan kecil ini. Saya secara khusus menginstruksikan 100 sekte penyempurnaan untuk mengumpulkan 2 set ramuan roh dan ramuan ketika mereka mengumpulkan bahan. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan penuh arti, ambillah. Anda mungkin membutuhkannya di masa depan. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan menyimpan tas penyimpanannya. Baiklah, bodi tempering datang setelah penempaan tulang. Essence spirit dari Dao Lord Extreme Fire berkedip dan tiba di glabela kepala kerangka itu. Dia mengendalikan kerangka itu untuk memasuki kolam roh dan duduk bersila. Astaga, aliran esensi kehidupan yang tak berujung melonjak ke kerangka merah. Pada saat yang sama, Dao Lord Extreme Fire mengendalikan kekuatan dharmanya dengan essence spirit dan menggetarkan tulangnya terus-menerus. Guyuran, suara sumsum tulang yang mengalir bisa terdengar dari tulangnya. Pembersihan sumsum. Su Zimo sangat akrab dengan adegan itu. Ada bagian pembersihan sumsum di Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Menggunakan suara harimau dan macan tutul, seseorang dapat memurnikan sumsum dan membuat garis keturunan baru untuk mencapai tujuan pemurnian darah. Perlahan-lahan, daging merah muda yang setipis sayap jangkrik muncul di kerangka merah. Seiring berjalannya waktu, daging di tulangnya berangsur-angsur terisi. Garis besar Dao Lord Extreme Fire secara bertahap menjadi lebih jelas. Ruang rahasia itu sunyi. Pada saat itu, dunia kultivasi di benua tengah gempar ketika berita demi berita menyebar satu demi satu, menciptakan gelombang besar. Bab 972, Meningkat Badai. Puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu, Su Zimo, telah kembali. Selama pesta tes 1000 bangau, Su Zimo membunuh Ye Tiancheng dan Tuan yang sempurna Panglan dan mengalahkan banyak teladan jiwa yang baru lahir. Bahkan Void Reversions dikalahkan olehnya dan dia dianugerahkan sebagai Tuan Sempurna nomor 1. Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, penjelmaan monster ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia bahkan menyatakan perang terhadap Di Yin di pesta teh. Dari 2 teladan sekte esensi kekacauan, hanya 1 yang tersisa. Berita itu menyebar dengan cepat di dunia kultivasi benua tengah dan menyebabkan kegemparan besar. Pada saat itu, para pembudidaya dan faksi dari seluruh benua tengah sedang mendiskusikan masalah ini. Pria ini telah tertidur selama 100 tahun, namun, dia tidak mengubah karakternya setelah dia kembali. Dia menyinggung begitu banyak faksi saat dia muncul. Saya tidak berpikir dia akan hidup lebih lama. Belum tentu. Saya mendengar bahwa 100 sekte penyempurnaan telah dengan jelas menyatakan niat mereka untuk melindungi orang ini. Petik 2. Fufu. 100 sekte penyempurnaan menurun dari hari ke hari dan tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Siapa lagi yang bisa dilindunginya? Betul sekali. Jika beberapa sekte super memberikan tekanan pada saat yang sama, 100 sekte penyempurnaan harus tunduk juga. Kalau tidak, 100 sekte penyempurnaan mungkin akan dimusnahkan. Petik 2. Belum tentu. Saya telah mendengar beberapa berita. Saya mendengar bahwa seorang ahli karakteristik Dharma yang telah hilang selama ribuan tahun telah kembali dan sedang membangun kembali tubuhnya. Apa gunanya ahli karakteristik Dharma untuk sesuatu yang penting seperti kelangsungan hidup sekte? Seseorang mencibir dengan jijik. Pakar karakteristik Dharma ini luar biasa. Saya mendengar dia adalah Dao Lord Extreme Fire dari 5000 tahun yang lalu. Petik 2. Siapa Dao Lord Extreme Fire? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Itu dia, peringkat karakteristik Dharma nomor 1 5000 tahun yang lalu. Dia masih hidup. Berita tentang apa yang terjadi di pesta tes 1000 bangau menyebar dan tidak sulit untuk menyimpulkan kebenaran dengan beberapa detail. Lagi pula, ada sangat sedikit orang yang bisa mengundang 2 tetua dari Sekte Arai Kuno dan Sekte Eliksir yang telah menyendiri selama ribuan tahun dan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte 1000 bangau hanya dengan 1 huruf. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang. Kediaman pedang Dao abadi. Setelah klon Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift dihancurkan di Tousan Demon Valley, mereka tinggal di sini selama lebih dari 3 bulan untuk bertukar pengetahuan teknik Dao mereka dengan Dao Lord Immortal Sword. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berdua berniat untuk pergi. Namun, berita datang satu demi satu di Sword Sect dan jadwal mereka untuk sementara disisihkan. Dao Lord Immortal Sword berkata perlahan dengan ekspresi dingin, jika Dao Lord Extreme Fire tidak mati, dia harus menjadi orang yang melawanku di Tousan Demon Valley.
Tidak heran. Dao Lord Cloud Rain berkata, dulu ketika Essence Spirit Anda bertarung, orang itu melepaskan skill rahasia Soaring Serpent Flame Deity Essence Spirit. Itu tidak benar. Peri Snowdrift menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa Dao Lord Extreme Fire sedang merekonstruksi tubuhnya. Tidak mungkin dia adalah orang yang kita temui saat itu yang memiliki tubuh daging utuh. Ini tidak masuk akal. Jika ada orang lain yang hadir, itu akan menjelaskan segalanya. Tatapan Dao Lord Immortal Sword berkedip saat dia berkomentar dengan samar. Bagaimana apanya? Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain menoleh. Su Zimo. Sebuah nama muncul dari celah di antara gigi Dao Lord Immortal Sword. Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Tuan sempurna nomor 1 dengan reputasi terbesar baru-baru ini. Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Waktu kembalinya dia dan kembalinya Extreme Fire memang suatu kebetulan. Namun, apa hubungannya dengan ini? Petik 2. Dao Lord Immortal Sword menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, sebelumnya, berita dari murid Sekte Pedang kami menyatakan bahwa penjelmaan monster, Su Zimo, telah kembali dan menguasai seni pedang yang sangat menakutkan. Bahkan paragon teratas kami dari Sekte Pedang seperti Jian Wuzong dan Hang Qiuyu hampir terbunuh oleh seni pedang itu. Ketika Dao Lord Immortal Sword melihat bahwa mereka berdua masih bingung, dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, karena semuanya telah menjadi seperti ini, ada beberapa hal yang tidak akan saya sembunyikan lagi. Saat itu, aku meminta kalian berdua untuk membantuku memperjuangkan harta karun di Tousan Demon Valley. Itu sebenarnya adalah seni pedang. Itu adalah salah satu dari 3 seni pedang kuno. Ah! Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain berseru kaget. 3 seni pedang kuno terlalu terkenal. Pedang abadi Dewa Dao berkata dengan penuh kebencian, seperti yang kuduga, seni pedang ini seharusnya jatuh ke tangan Su Zimo. Saya mengerti. Dao Lord Cloud Rain tercerahkan. Kamu mengatakan bahwa orang yang melawan kita di Tousan Demon Valley sebenarnya adalah tubuh Su Zimo dan roh essence dari Dao Lord Extreme Fire. Betul sekali. Pedang abadi Dewa Dao mengangguk. Diagram penyegelan iblisku tidak ditekan oleh kekuatan Dharma orang itu. Sebaliknya, itu ditekan oleh aura Divine Phoenix Bone milik Su Zimo dan itulah mengapa itu diambil dengan mudah. Petik 2. Junior ini benar-benar punya nyali. Ekspresi Dao Lord Immortal Sword dingin dan dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Klonnya dihancurkan dan dia kembali dengan tangan kosong. Dia bahkan menyerahkan banyak harta hanya untuk mengundang Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain. Semua keluhan yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir diarahkan ke Su Zimo. Mengapa? Apakah Anda siap untuk menyelesaikan skor dengan anak itu? Dao Lord Cloud Rain mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum palsu. Pedang Dao Lord Immortal menderu dengan dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika aku mengetahui siapa orang ini, aku akan membunuhnya bagaimanapun caranya. Kalau begitu kamu harus cepat dan bergerak. Dao Lord Cloud Rain tersenyum lembut. Setelah pesta tes 1000 bangau, anak itu benar-benar menyebabkan bencana besar. Ye Tiancheng, Lord Panglan yang disempurnakan dan banyak Void Reversion telah mati. Sekte abadi itu pasti sudah bergerak. Petik 2. Dao Lord Extreme Fire, 100 sekte penyempurnaan. Dao Lord Immortal Sword mencibir, aku akan melakukan kunjungan pribadi dan melihat bagaimana reaksi 100 sekte penyempurnaan. Saya tidak percaya bahwa mereka dapat menahan tekanan dari begitu banyak sekte super. Kakak Cloud Rain, kenapa kamu tidak menemaniku? Dao Lord Immortal Sword berbalik dan bertanya dengan ekspresi tulus. Dao Lord Cloud Rain tahu bahwa Dao Lord Immortal Sword hanya mengundangnya karena yang terakhir ingin meminjam pengaruhnya. Namun, dia tidak menolak. Dia tidak tertarik pada Su Zimo. Namun, sekarang setelah 5000 tahun telah berlalu, dia ingin melihat bagaimana Dao Lord Extreme Fire, yang merupakan nomor 1 di peringkat karakteristik Dharma dan menekannya saat itu, lakukan. Snowdrift, kenapa kamu tidak ikut dengan kami jika kamu bebas? Dao Lord Immortal Sword mengundang Fairy Snowdrift juga. Tentu, Peri Snowdrift mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, aku tidak pergi karena aku ingin membantumu. Aku hanya ingin tahu tentang Su Zimo dan Dao Lord Extreme Fire. Tidak ada waktu untuk kalah, ayo bergerak. Dao Lord Immortal Sword melompat dan keluar dari gua tempat tinggal. Saat dia tiba di luar tempat tinggal gua, sinar pedang melesat dari jauh dan turun di depan pedang abadi Dewa Dao. Itu adalah seorang wanita dengan gaun putih berkibar dan pedang panjang di punggungnya. Dia sangat cantik dan memiliki aura heroik di antara alisnya, itu adalah ahli karakteristik Dharma dari Sekte Pedang, Qin Pianran. Kakak senior,
Dao menjadi Hanjian dari sekte meninggal di pesta tes 1000 bangau. Guru menyuruhku pergi ke 100 sekte penyempurnaan untuk mendapatkan pelakunya. Qin Pianran memandang Very Snowdrift dengan permusuhan saat dia berbicara. Dao Lord Immortal Sword berkata dengan acuh tak acuh, kita akan pergi bersama. Kamu juga harus datang. Tanpa berkata apa-apa, mereka berempat memanggil senjata Dharma mereka dan melesat ke kejauhan. Tak lama, mereka menghilang di atas Sword Sect. Pada saat yang sama, Dao Lord karakteristik Dharma dari Sekte Biduk Surgawi, Sekte Esensi Kekacauan, dan Istana Guntur Zephyr muncul dengan aura pembunuh dan bergegas menuju 100 sekte penyempurnaan. Sekte dan faksi lain juga bertingkah aneh. Badai meningkat di benua tengah. Bab 973, Kedatangan Dao Lord. 100 sekte penyempurnaan. Dao Lord Extreme Fire berada di akhir proses penempaannya dan tidak lagi dalam bahaya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggu. Su Zimo pergi diam-diam. Di luar aula, tidak hanya Dao Lord Scarlet Star dan ratusan pembudidaya sekte penyempurnaan lainnya yang menjaga, Penatua Gu bahkan telah menyiapkan formasi susunan secara pribadi untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Su Zimo menoleh dan tidak bisa melihat apa-apa. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada makhluk kuat lainnya di sudut-sudut aula. Bahkan, mungkin ada sosok perkasa tubuh bersama yang menjaga secara rahasia. Semua orang sedang menunggu Dao Lord Extreme Fire dilahirkan kembali. Sebenarnya, Su Zimo telah membunuh beberapa orang di pesta tes 1000 bangau dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin melibatkan 100 sekte penyempurnaan. Itu adalah alasan yang sama mengapa dia tidak kembali ke puncak ethereal di masa lalu, dia tidak ingin melibatkan mereka. Namun, Dao Lord Extreme Fire menahannya. Tuan Sekte, Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain ada di sini untuk dikunjungi. Tak lama, seorang pembudidaya 100 sekte penyempurnaan mengirim pesan. Biarkan dia beristirahat di aula depan. Api putih Dao Lord sudah lama disiapkan dan diturunkan perintahnya. Gunung Kaisar Tiran adalah salah satu dari 108 sekte atas dan statusnya di dunia kultivasi berada di bawah 4 kelompok yang tidak ortodoks. Sebagai master sekte dari 100 sekte penyempurnaan, dia secara alami tidak akan menerima mereka secara pribadi. Fufu, sepertinya beberapa sekte atas tidak bisa duduk diam dan ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Dao Lord Scarlet Star mencibir. Sesaat kemudian, pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya melesat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Sekte, Laut Dewa Surga dari Sekte 5 Elemen ada di sini untuk berkunjung. Iya, atur semuanya untuk berada di aula depan. Api putih Tuan Dao mengangguk. Tidak lama kemudian, pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya datang untuk mengirim pesan. Master Sekte, Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace ada di sini. Api putih Dao Lord Scarlet Star, dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka akhirnya di sini. Karakteristik Dharma dari 9 sekte abadi telah tiba dengan niat bermusuhan. Tuan Sekte, Langit Pemecah Dewa Sekte Biduk Surgawi ada di sini. Master Sekte, Dao Lord Cloud Sun dari Chaos Essence Sect telah tiba. Biksu Kongwen Biara tanpa bentuk ada di sini. Biksu Liaoming dari Wisdom Monastery ada di sini. Sebagai penguasa sekte, Dao Lord White Flames mampu mempertahankan ketenangannya bahkan setelah mendengar kedatangan sekte super. Master Sekte, Pedang Abadi Dao Lord, Very Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain telah tiba bersama. Berita lain datang. Akhirnya, ekspresi Dao Lord White Flames berubah. Meskipun karakteristik Dharma di depan juga terkenal, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ketiganya. Dao Lord Cloud Rain berada di urutan kedua pada peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu. Very Snowdrift adalah nomor 1 di peringkat karakteristik Dharma 2000 tahun yang lalu. Pedang Abadi Dewa Dao, nomor 1 dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Selanjutnya, mereka bertiga adalah murid tituler dari Cloud Rain Sect, Snowdrift Valley dan Sword Sect. Sangat mudah untuk menjelaskan mengapa pedang abadi Dao Lord ada di sini, tetapi mengapa Very Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain ada di sini. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening. Dao Lord White Flames menoleh ke semua orang dan menangkupkan tinjunya. Aku harus menghadapinya. Semuanya, tunggu di sini. Jangan tunjukkan dirimu dulu. Tunggu kabar kembalinya Granduncle Master Extreme Fire dirilis. Sebelum api putih Dao Lord pergi, dia mengingatkan Su Zimo. Aku akan pergi bersamamu. Dao Lord Scarlet Star berkata sambil melaju ke depan dengan Dao Lord White Flames. Di aula depan, aula itu sangat luas dan murni terbuat dari logam. Itu dipenuhi dengan tekstur logam dan terlihat tidak bisa dihancurkan.
Banyak pembudidaya sudah duduk di aula. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang sembrono. Murid-murid dari 100 sekte penyempurnaan yang menyajikan tes semuanya gelisah, khawatir mereka akan menyinggung tokoh-tokoh penting ini. Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan berada di aula. Para Dao Lord karakteristik Dharma yang datang sudah duduk. Yang duduk di kursi tertinggi adalah Dao Lord Immortal Sword, Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain. Meskipun Sekte Hujan Awan adalah Sekte Iblis, tidak ada Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir berani memprovokasi Hujan Awan Dewa Dao. Di dunia kultivasi, kekuatan berkuasa. Karena ada banyak Dewa Dao karakteristik Dharma yang berkumpul di sini, secara alami ada pertukaran salam. Tentu saja, semua orang tahu mengapa mereka ada di sini. Setelah bertukar basa-basi, mereka terdiam. Mereka semua memiliki ekspresi kemarahan yang gelap. Suasana di aula sedikit tegang. Piak. Tiba-tiba, telapak tangan berat Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain menghantam meja logam dengan keras. Ru Xuan, yang baru saja menyajikan teh, terkejut. Dia tidak bisa memegang cangkir teh dengan benar dan jatuh ke tanah dengan retakan keras, pecah berkeping-keping. Apa yang dilakukan oleh 100 sekte penyempurnaanmu? Dao Lord Red Tiger memiliki tubuh yang berotot dan telah melunakkan tubuhnya selama bertahun-tahun. Dia tampak sangat tinggi dan berotot dengan mata yang menyerupai lonceng tembaga. Dia memelototi Ru Xuan di sampingnya dan berteriak dengan aura ganas. Begitu banyak Dewa Dao karakteristik Dharma yang datang berkunjung dan 100 sekte penyempurnaan mengirimmu bocah untuk berurusan dengan kami. Apakah ini cara 100 Refinement Sect memperlakukan tamunya? Suara Dao Lord Red Tiger seperti bel, berdering di telinga Ru Xuan dan membuatnya pusing. Namong Ling dan Liu Hanyan menahan emosi mereka dan bergegas maju untuk menarik Ru Xuan kembali. Apakah kamu tidak malu menggertak para junior? Seringai dingin terdengar dari luar saat Dao Lord Scarlet Star masuk. Ketika dia melihat muridnya diganggu oleh Dewa Dao karakteristik Dharma, dia secara alami marah dan nadanya tumpul. Hehe, jika bukan itu masalahnya, siapa yang tahu berapa lama kalian dari 100 sekte penyempurnaan harus bersembunyi? Dao Lord Red Tiger tertawa kecil. Dao Lord Heavensi dari Sekte 5 Elemen menambahkan dengan nada aneh, itu benar. Jika 100 sekte penyempurnaan meringkuk dan bersembunyi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Petik 2. Laut Surga, Harimau Merah, kamu berada di halaman 100 Refinement Sekte. Perhatikan kata-katamu. Dao Lord White Flames berkata dengan dingin. Betapa mengesankan. Kilatan dingin berkedip di mata Dao Lord Fire Cloud saat dia berkata perlahan, tidak heran 100 sekte penyempurnaan berani mengambil iblis-iblis meskipun ada kecaman universal. Rekan Daoist Fire Cloud, apa yang kamu bicarakan? Dao Lord White Flames bertanya dengan acuh tak acuh. Berhenti berpura-pura. Dao Lord Breaking Skis dari Sekte Heavenly diperbangkit perlahan dan berkata, Api Putih, serahkan Suzimo dan 100 sekte penyempurnaan mungkin dapat mempertahankan statusmu sebagai salah satu dari 4 kelompok yang tidak lazim. Jika tidak, 100 sekte penyempurnaan akan segera dihancurkan. Petik 2. Amitabha, Kong Wen dari biara tanpa bentuk menyatukan kedua telapak tangannya dan menurunkan pandangannya, berkata dengan lembut, pelindung api putih, kami umat Buddha selalu tidak mau bertarung dengan orang lain. Namun, Suzimo itu jelas bukan orang baik. Dia membantai paragon umat manusia dengan ceroboh dan bahkan mengambil harta tertinggi Sekte Buddhis, Lotus Hijau Penciptaan untuk dirinya sendiri. Dia pantas mati. Dao Lord White Flames mencibir, Biksu Kong Wen, bukankah kamu tidak masuk akal? Suzimo telah memperoleh pengakuan Kaisar Manusia dan Peri Linglong di kota fenomena segudang. Untuk bisa menyelesaikan malapetaka paragon sendirian, dia pasti manusia. Selanjutnya, Lotus Hijau Penciptaan adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Istana Enigma. Apa hubungannya dengan Sekte Buddha? Petik 2. Api Putih. Tiba-tiba, pedang abadi Dewa Dao berbicara. Seketika, aula menjadi sunyi. Tidak ada yang berani meremehkan peringkat karakteristik Dharma Dao Lord nomor 1 ini. Serahkan dia, 100 sekte penyempurnaan tidak bisa melindunginya. Pedang abadi Dewa Dao berkata perlahan, dengan kata lain, aku akan menerobos masuk ke 100 sekte penyempurnaan sekarang untuk membawanya pergi. Siapa yang berani menghentikanku? Siapa yang bisa menghentikanku? Petik 2. Kata-katanya sangat mendominasi tetapi tidak ada yang berani menanyainya. Mengingat kekuatan tempur Dao Lord Immortal Sword, dia mungkin bisa bertarung melawan Conjoined Body Mighty Figures. Jika Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift bergabung dengannya, kekuatan tempur mereka akan menakutkan. Bahkan jika 100 sekte penyempurnaan bisa menahannya, mereka akan menderita kerugian besar.
Selanjutnya, Dao Lord Immortal Sword adalah murid tituler Sekte Pedang dan peringkat karakteristik Dharma nomor 1, 100 Sekte Penyempurnaan tidak akan berani membunuhnya. Jika kamu berani menerobos masuk ke 100 Sekte Penyempurnaan, aku akan membunuhmu. Saat itu, suara dingin dan kuat terdengar dari luar. Bab 974, Api Ekstrim muncul. Tidak banyak pembudidaya di dunia kultivasi yang berani berbicara dengan Dao Lord Immortal Sword dengan nada seperti itu. Ini adalah peringkat karakteristik Dharma nomor 1 dan murid tituler. Reputasi itu berarti bahwa Dao Lord Immortal Sword adalah eksistensi yang dapat menyapu semua makhluk dengan level yang sama dan bertarung melawan figur perkasa tubuh bersama biasa. Di atas tubuh bersama tokoh perkasa adalah leluhur Mahayana. Pakar ranah Mahayana hampir tidak akan pernah muncul di daratan Tianhuang kecuali sesuatu yang besar terjadi. Oleh karena itu, termasuk figur perkasa tubuh bersama, tidak banyak orang yang berani mengklaim bahwa mereka dapat membunuh pedang abadi Dewa Dao. Selanjutnya, dia didukung oleh Sword Sect. Sepanjang sejarah, beberapa sekte abadi dihancurkan, beberapa bangkit dan beberapa menurun. Namun, pedang sekte berdiri kuat dan kekuatannya selalu berada di peringkat 3 besar. Dengan kata lain, siapa yang berani membunuhnya? Tatapan Dao Lord Immortal Sword menjadi dingin. Semua orang menoleh untuk melihat. Di luar aula utama, 2 orang berjalan masuk. Pemimpinnya mengenakan jubah Taois merah yang panjang dan berapi-api dan sepertinya terbakar oleh api. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan dia memiliki 3 kumis panjang. Wajahnya kemerahan dan matanya cerah, memancarkan aura kekerasan dan berkobar. Suhu seluruh aula naik dengan cepat setelah orang itu masuk. Ada lebih dari 10 Dewa Dao karakteristik Dharma di aula dengan aura campuran dan kekuatan tak terkendali. Namun, setelah orang ini masuk, aura campuran dan tekanan dari banyak Dao Lord tampaknya langsung dibakar menjadi ketiadaan. Auranya bahkan lebih mendominasi daripada kata-katanya. Api ekstrim, kamu memang masih hidup. Dao Lord Cloud Rain menatap orang itu dan berkata perlahan dengan mata cerah. Orang itu tersenyum acuh tak acuh dan mengamati sekelilingnya sebelum berkata perlahan, saya api ekstrim. Semuanya, kalian datang dari jauh. Perjalanan itu pasti berat bagimu. Dewa Api Ekstrim Dao. Semua pembudidaya yang hadir terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Banyak tatapan mendarat di Dao Lord Extreme Fire saat mereka menilai ahli ini dari 5.000 tahun yang lalu. Dao Lord Immortal Sword memandang Dao Lord Extreme Fire tanpa ekspresi saat garis-garis cahaya pedang melintas di matanya sebelum menghilang. Grandmaster, ketika Dao Lord Scarlet Star melihat Dao Lord Extreme Fire kembali tanpa cedera setelah merekonstruksi tubuhnya, dia senang dan bersemangat. Dao Lord Extreme Fire persis sama dengan cara dia mengingat Grandmasternya. Setelah 5.000 tahun, waktu tampaknya tidak meninggalkan satu tanda pun pada Dao Lord Extreme Fire. Selanjutnya, Dao Lord Extreme Fire tampak lebih menakutkan daripada 5.000 tahun yang lalu. Semua orang menoleh untuk melihat kultivator di belakang Dao Lord Extreme Fire. Itu adalah jiwa yang baru lahir. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki penampilan yang halus. Matanya jernih dan dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cendekiawan itu mengeluarkan perasaan aneh. Semua orang meliriknya beberapa kali sebelum kembali ke Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire memimpin cendekiawan halus di belakangnya melalui aula menuju kursi utama dan berkata dengan sikap yang tampaknya santai, semuanya, Anda telah tiba di saat yang tepat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, ini adalah murid saya, Su Zimo. Petik 2. Para Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir terkejut. Su Zimo. Sampai batas tertentu, nama itu lebih mengejutkan banyak Dao Lord. Puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu. Dia mengalahkan Di Yin di Myriad Phenomenon City, membantai 2 ras asing yang berbeda dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Setelah terbengkalai selama 100 tahun, dia kembali dengan cara yang mendominasi dan membunuh banyak teladan seperti Ye Tiancheng dan Tuan yang sempurna Panglan. Bahkan Void Reversions bukanlah lawannya dan dia dianugerahi gelar Lord Sempurna nomor 1 di Pesta Teh 1000 Bangau. Orang ini telah bangkit terlalu cepat. Tidak ada yang tahu tingkat apa yang akan dicapai orang ini dalam 100 tahun lagi. Jika Dao Lord Extreme Fire tidak mengatakannya secara pribadi, tidak ada pembudidaya yang hadir akan membayangkan bahwa orang terpelajar di depan mereka adalah Lord Sempurna nomor 1 yang terkenal. Apakah sarjana ini setan? Tatapan banyak Dao Lord mendarat di Su Zimo sekali lagi saat mereka mengamatinya. Semua orang sedikit mengernyit. Mereka tidak bisa merasakan aura ras iblis dari Su Zimo. Atau lebih tepatnya,
Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir tidak dapat melihat melalui Suzimo. Tentu saja, alasan mengapa para Dao Lord terkejut bukan karena mereka takut dengan kekuatan Suzimo. Itu karena Suzimo adalah harta yang sangat besar di mata mereka. Secara nominal, banyak sekte abadi datang untuk membalas dendam dengan kedok membunuh iblis. Namun, pada kenyataannya, banyak Dao Lord lebih peduli tentang bagaimana membagi harta di Suzimo. Dao Lord Immortal Sword sedang memikirkan tentang Heaven's Flying Sword Art. Kedua biksu Buddha prihatin tentang penciptaan teratai hijau dan kehilangan keterampilan rahasia seperti Daming True Sutra. Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace ingin merebut Purple Thunder manual dari Suzimo. Ada juga tulang Phoenix surgawi yang legendaris. Kamu Suzimo. Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain menyeringai dan tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba menyerang dan meraung. Karena kamu berani melumpuhkan Paragon Tyrant Emperor Mountain, aku akan melumpuhkanmu. Di antara karakteristik Dharma Dao Lord yang hadir, hanya Dao Lord Cloud Rain yang berasal dari generasi yang sama dengan Dao Lord Extreme Fire. Yang lain tidak memiliki kesan yang kuat tentang Dao Lord Extreme Fire dan tentu saja tidak akan merasakan banyak ketakutan. Suzimo baru saja hilang selama 100 tahun sebelum Paragon yang tak terhitung jumlahnya setelah dia meremehkan dan menanyainya. Terlebih lagi, Dao Lord Extreme Fire telah hilang selama 5.000 tahun. Tentu saja, semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir adalah monster yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Meskipun Dao Lord Red Tiger tampak sembrono dan mengabaikan Dao Lord Extreme Fire, dia sebenarnya sedang menguji sikap yang terakhir. Jika Dao Lord Extreme Fire memiliki sikap tegas dan menyerang dengan tegas, dia akan dapat menguji kekuatan Dao Lord Extreme Fire melalui satu bentrokan itu. Swoosh! Tinju Dao Lord Red Tiger membawa kekuatan yang mencekik saat kekuatan Dharma melonjak. Dao Lord Extreme Fire berubah sedikit dan matanya tampak berkobar. Dia berhenti di jalurnya dan melambaikan lengan bajunya. Itu dipenuhi dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas dan melonjak dengan ganas ke arah tinju Dao Lord Red Tiger. Ledakan. Ketika tinju Dao Lord Red Tiger bertabrakan dengan jubah Taois yang tampaknya lembut, ledakan yang menggetarkan terdengar. Ekspresi Dao Lord Red Tiger berubah. Meskipun itu hanya bentrokan sederhana, dia sudah tahu bahwa kekuatan Dao Lord Extreme Fire jauh di atasnya. Fufu, metode yang begitu kuat. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Petik 2. Dao Lord Red Tiger tertawa kering dan ingin mundur. Kamu masih ingin pergi? Dao Lord Extreme Fire mencibir. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa menjulur dari bawah lengan bajunya yang lebar dan mencengkeram tinju Dao Lord Red Tiger. Hati Dao Lord Red Tiger tenggelam. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Gunung Kaisar Tyrant berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Namun, dia merasakan gelombang rasa sakit berdenyut yang menembus ke tulangnya ketika tinjunya dipegang oleh telapak tangan Dao Lord Extreme Fire. Seolah-olah tinjunya akan dihancurkan oleh Dao Lord Extreme Fire saat berikutnya. Seketika, lapisan keringat muncul di dahi Dao Lord Red Tiger. Dao Lord, tolong luang. Saat Dao Lord Red Tiger hendak mengakui kekalahan, dia melihat pemandangan lain. Pupil matanya mengerut dan dia menjerit tragis. Api merah muncul di telapak tangan Dao Lord Extreme Fire dan membakar tinjunya menjadi abu. Bola api itu sangat menakutkan dan menyebar di sepanjang lengannya ke arah tubuhnya.